Halo. Nah. Tidur. Woi. Bangun. Opening. Ngantuk gua. Kenapa emang? Biasa habis goes. Udah, opening dulu dah. Mau gimana yang penting opening. Yuk. Balik lagi bareng kita. Gua Panda. Gua Pando. Di channel Dado Brother. Tadi lu emang sepedaan dulu atau lu datang sini sepedahan? Gua tadi pagi sepedaan. Oh tadi Capek. pagi. Sepedaan. Tapi sekarang lagi rame banget ya sepedaan. Iya kenapa ya? Nggak tahu gue juga. Cuman Kayak gara-gara pandemi sih. Soalnya kan kalau sepeda itu kan social distancing kali ya. Maksudnya olahraga yang emang dari dasarnya itu ya kita sendiri, kita sama sepeda gitu. Oh bisa. Oh, Jadi jadi nggak tadi sendirian ya? Sendirian. Oh, Nggak ada teman saya. Emang gitu. Kayaknya sekarang enak nih Dok. Kita bahas tentang komunitas sepeda. Boleh. Komunitas sepeda sama ya intinya yang suka main sepeda. Kalau lu kan cuman kayak iseng-iseng. Kalau saya mah gimmick aja, ikut-ikut zaman. Saya suka ikut tren zaman ya, aja. ikutin zaman ya. Ya ini langsung sama yang pakarnya aja ya. Boleh. Itu di depan enggak ada tuh namanya Siapa Samikin. Samikin itu siapa sih? Samikin.com. Waduh. Wah, pokoknya Samikin deh kita panggil aja ya langsung narasumber. Oke. Kakak Samikin, boleh Silahkan masuk. Kakak. Waduh. Waalaikumsalam. Nih, silakan duduk. Wah, enak banget nih gue berasa bikin event camping lagi. Ya kan. Ini kok gayanya anak sepeda kelihatan banget ya Dok? Iya. Topi, kacamata. Kan tidur kan langsung kan Kayaknya ngantuk. capek ini juga nih. Kayaknya kalau ini the real naik sepeda ini Dari kesini. iya. Anjing, gue kayak ini ya, kayak vertigo maksudnya kayak pernah kesini. Oh, kayak pernah kesini. Iya. Bukan vertigo. Itu apa? Tolong. Apa itu bantu. namanya? Apa itu? Dejavu. Iya, di Javu kok vertigo sih. Vertigo itu puyeng. Oh iya benar kalau dejavu lu pernah datang ke sini. Oh ya sebelumnya boleh perkenalkan nama dulu nih Samikin tuh apa Siapa sih? sih? Samikin. Iya. Sambikin. Nama. Memperkenalkan diri nih. Boleh. Ah, Tak kenal lo kata saya. Benar. Jadi ya nama gue Samikin atau bisa dipanggil Ikin kali Oh ya. bisa panggil Ikin. Jadi sebenarnya Samikin itu sih nama balik aja. Sam Oh, itu Mas, Mas. Ikin itu Niki. Jadi Oh. gue balik karena buat inisial aja sih sebenarnya. Nama panggung ya? Iya Oh, gitu kali ya. Nama panggung. Berarti nama aslinya Niki. Niki Oke. nama asli gue. Enak dong panggilnya Mas. Oke, Mas. Niki. Ya, oke. Tadi emang kesini naik sepeda Mas? Naik sepeda, Oh naik naik sepeda. sepeda. Dari mana tuh kalau boleh tahu? Dari kantor, dari kantor. Tanjung Duren. Oh. Gue emang ya pengen cobain sepedaan pagi lagi gitu. Oh. Kayak, terus kayak sekalian ketemu temen-temen tadi ke daerah Rempoa baru gue kesini. Ngerempoa di sini. Di sini Lumayan, kita Dok. dari kantor Rempoa kita sini. kita di mana sih? Oke, ini kita daerah Fatmawati sih. Oke. Itu bisa. Ya pegel sih. Pegel. Satu pegel. Lumayan. Mas mau nanya nih sedikit. Kalau yang kita tahu dikit lah tentang Samikin ini kan aktif banget di sepeda. Nah boleh yang kita lihat tuh boleh apa ya komunitasnya mungkin ada ya. Kayak Kalau nggak kumpulan. awalnya dulu kali. Oke boleh deh awalnya. Cinta Kok banget. Suka sama Atau- sepeda iya. ini khususnya di fix gear ya kalau boleh. Iya di Iya. fix gear. Ya, boleh boleh. diceritain. Awal mulanya. Apa ya awal mulanya tuh? Jadi sebenarnya jadi gue tuh sebelum main sepeda tuh sempet di musik kan. Oke. Nah jadi ya masuk di industri musik. Awalnya sih ngekru sampai akhirnya punya band sendiri gitu Apa itu kan. bandnya? Kalau boleh ya, sebutin aja di sini mah nggak apa-apa. Oh gitu ya. Iya, di sini aman. Iya jadi ya band-band pop gitu lah. Oh. zaman- Kayak saya pernah denger deh waktu itu. Enggak boleh kasih tahu. Itu bandnya apa? Javin. Oh, Javin. Udah gak ada juga sekarang gitu kan. Ya di situ kontrak 3 tahun terus ya di tahun kedua kita lagi garap album mau masuk ke single kedua terus apa namanya tiba-tiba di-cut gitu kan. Terus kayaknya nggak bisa juga nih gitu untuk karena kan waktu zaman itu kan belum kayak sekarang ya. Iya. Udah banyak platform kayak YouTube Oke. segala macam apa terus kayak ada media yang lain-lain gitu kan. Nah, waktu itu kan kalau misalnya kita nggak ada payung buat promosiin Oh iya. lagu kita kan susah juga kan Benar, buat benar. jalan independen gitu kan. Iya, iya. Kalau sekarang kan udah enak. Nah, dari Benar. situ kayak mulai sepedaan tuh, mulai aktif sepedahan gitu kayak jadi yang kayak seminggu 2 kali 3 kali kayak Oke. gitu. Kayak gitu-gitu. Dari situ mulai tapi bandnya juga masih jalan. Kayak gitu. Nah dari situ udah mulai tuh. Karena gue dulunya emang ada asma juga kan.
asma ada akun. asma Karena akun. sepedaan itu jadi hilang tuh. Berarti sekarang. dampaknya enak juga. Berarti bisa dibilang sepedaan awalnya hobi. Hobi, awalnya hobi. Berarti dari hobi langsung ke situ. Oh nah tuh kalau buat komunitasnya boleh diceritain gak sih apa tuh komunitas yang skala apa lagi Mas Niki jalanin ya? ikutin atau lagi rutin lah gitu. Apa aja sih komunitasnya? Ada si ada si Kami Antar. Sebenarnya kalau Kami Antar sendiri kan lebih ke bisa dibilang kurir sepeda gitu kan, sama si Bidonesianya gitu. Nah kalau si Bidonesianya sendiri memang aktifnya memang untuk event, untuk bikin movement yang emang ngejaga dibilang siklus sepedanya biar tetap jalan gitu. Okay. Jadi ada semangat teman-teman buat tetap sepedaan kayak gitu. Okay. Berarti antara Bidon dan Kami Antar ini yang duluan tuh yang mana? Kalau Bidon duluan. Oh, Bidon duluan. Oh. Berarti Bidon ini bisa dibilang komunitasnya awal komunitas Niki yang iki. Organisasinya namanya Bidon. Ya. Okay. Nah, bisa kepikiran itu kali ya. Kami Antar tuh gimana ya? Kami Antar tuh apa kalau boleh dijelasin ke teman-teman nih? Kami Antar. Iya. Kami Antar kayaknya tuh tentang antar tuh. Iya, Kami Antar itu sebenarnya jasa pengiriman sih gitu. Nah, ini juga unik awal mulanya karena dari hobi sepedaan itu kan. Terus gue juga kayak bukan yang gak optimis di musik gitu. Cuman kayak kecil aja peluangnya untuk survive pada saat itu melawan band-band pop yang udah populer pada saat itu kan. Sedangkan momen di tahun 2013-14 itu K-popnya kan lagi kenceng banget. Ya kan, sedangkan baru masuk kan K-popnya gitu kan. Terus gue kayak sepedaan main di daerah macet tuh gue ngerasa kayak keren aja gitu. Terus ngerasa kayak keren terus kayak terus skena sepedanya kan emang lagi redup banget pada waktu itu kan. Iya benar. Terus kayaknya harus dibikin movement untuk ini nih, untuk untuk ya aktivitas bersepeda yang positif gitu kan. Sampai akhirnya ada si Kami Antar ini sendiri, ya gue ngelihat situasi Jakarta kayaknya ada peluang untuk ya gue hobi sepeda tapi ngasilin gitu. Sama kayak gue main musik kan, gue seneng musik gitu. Nah tapi gue menghibur orang gitu, gue seneng tapi gue dapat duit dari situ. Keren sih ini kayak gini dong, hobi yang bisa dijadiin peluang untuk ada bisnis ada buat temen ada banyak. Itu kok boleh tahu tahun berapa sih tuh awalnya? Kalau untuk Kami Antara sendiri officially tahun 2017 sebenarnya. 2017. Berarti jalan berapa tahun tuh? 4 tahun ya. Sekarang ya 4. Jalan 4 ya. Kalau Bidon ya? Bidon. Bidonnya tahun 2016. 2016. Jadi gue lumayan transisinya dari musik ke sepeda lumayan lama pada saat itu. Kayak nggak cuma di sepeda doang, kayak jaga toko terus jadi nyupir juga kayak gitu-gitu. Tapi di situ mulai kayak masuk ke komunitasnya sendiri juga awalnya malu-malu gitu. Karena kan gue mau ngomongin apa nih gitu, mau ketemu siapa gitu kan. Karena kan pada basicnya kita main sepeda dari kecil kayaknya kan, pasti kan. Cuman kan kesini kayak ya berkembangnya zaman juga kan, ya bingung juga mau memulainya dari mana lagi nih gitu kan. Akhirnya ketemu teman-teman yang emang ya asik lah, satu frekuensi gitu. Ya udah akhirnya coba buat si Bidonesian ini buat ya udah nyatuin gitu. Soalnya waktu itu ya Dok, kalau seingat saya nih ya, tahun 2012 itu terakhir kan sepedaan pada kita SMP SMA lah kurang lebih. Nah baru mulai naik lagi tuh kan. Berarti 2020 ya di sana nih 2019 tuh mungkin gara-gara efek corona juga bisa dibilang kayak gitu ya. Iya bisa dibilang karena kan mungkin sebagian jadi udah kebentuk sendiri tuh mindsetnya. Jadi beberapa teman-teman juga mereka pengen keluar tapi nggak mungkin pakai mobil gitu karena mereka merasa udaranya tertutup kan, takutnya sirkulasi udaranya jadi nggak keluar. Akhirnya mereka beli sepeda terus jadi lifestyle yang baru, jadi passion mereka juga, hobi gitu-gitu. Nah, terus buat Bidon atau Kami Antar sendiri, mungkin dari Bidon dulu deh. Apa sih prestasi yang kan komunitas kan pasti ngumpulin lah gitu, maksudnya nyari event, nyari kejuaraan, apalagi mungkin sepeda kan kita juga belum tahu nih, belum ngerti banget lah. Mungkin bisa diceritain Mas gimana? Banyak sih. Jadi awal kebentuknya itu sebenarnya
nggak sengaja ketemu teman-teman yang ya udah gitu. Jadi bidon sendiri itu kan wadah minum, tempat botol minum gitu kan. Oh itu lambangnya ya. Nesia itu Indonesia gitu. Jadi gue pada saat itu sepi banget yang sepedaan gitu kan. Terus kayak kadang nggak semua orang bisa nerima muka-muka baru untuk masuk gitu kan. Kayaknya harus dibikin sesuatu juga nih. Sampai akhirnya pada 2016 itu gue bikin acara namanya Menteng Sucks. Menteng Sucks. Menteng Sucks itu jenis balapan underground. Jadi kayak sprint race, cuman satu lap. Iya, jadi muter dari Taman Menteng ke Kuningan, masuk ke Sudirman, balik lagi ke Menteng, finish. Tapi winner take all. Jadi gue cuman jadi seru-seruan gitu aja gitu. Dan nggak expect kalau baru maksudnya ekspektasi gue nggak begitu gede pada saat itu, ternyata yang datang tuh sampai 500 sampai 700 orang. Waduh, keren tuh, eventnya gede. Iya, dan itu muncul semua gitu. Jadi kayak datang semua yang udah lama nggak main, muncul lagi gitu sampai akhirnya dibikin rutin. Dibikin rutin lah acara itu gitu. Sampai ada beberapa kota yang kita coba transpalasi juga untuk di rolling, karena memang pada saat itu gue pengen kayak seru kayaknya dibikin kayak MotoGP gitu, cuman tour misalkan di Jakarta, di Bandung, di ini. Kalau konsisten kan bisa ada yang nggak mungkin. Iya, nggak ada yang mungkin. Benar. Berarti konsepnya hampir pengen ke kota-kota juga ya? Kayak iya. Udah sempat masuk beberapa sponsor juga, cuman ya agak bertentangan sama kegiatan kita sih sebenarnya itu. Jadi ya belum terrealisasi gitu. Itu sponsor hubungi langsung. Masukin. Iya nih, acaranya bagus banget ya. Maksudnya bermanfaat lah ya. Benar. Buat orang maksudnya kalau bisa ke daerah ntar dibikin lagi kejuaraan lagi internasional. Wah, enggak ada tuh, belum ada masalahnya. Jadi kalau mau sponsor langsung hubungi Samikin. Nah, nih ngomong-ngomong, tadi kan daerah ya di Indo kali ya. Pernah enggak sih keluar negeri tuh tanding atau semacamnya gitu? Pernah banyak. Iya, jadi gue juga nggak pernah punya mimpi mau keluar negeri gitu kan. Terus kayak ya udah gitu, kayak apa namanya, kita coba buat proposal. Nah dari situ karena memang keinginannya pada saat itu untuk ngeguyupin teman-teman yang udah lama nggak main sepeda biar main lagi, yang baru main juga biar akrab sama yang udah main gitu kan. Di Indonesia bisa dibilang punya 7 chapter gitu. Jadi ada yang di Lampung, ada yang di Banjarmasin, Jabodetabek udah pasti, sama Bali, Jogja. Banyak gitu. Sama yang paling jauh ada di Palu. Ada di Palu gitu. Jadi emang sebenarnya seluruh Indonesia gede banget komunitas ini. Cuman karena scene-nya turun, euforianya juga turun kan, jadi nggak kelihatan gitu. Nah, gue tarik lagi tuh orang-orang yang sebenarnya udah ada biar muncul lagi gitu. Akhirnya jadi tuh sampai kita waktu itu berangkat ke salah satu event internasional di Malaysia. Dan itu gue bawa teman-teman dari Bandung, dari Bogor, dari Jember, sama dari Jakarta. Jadi kita itu berangkat. Perwakilannya tuh. Iya, perwakilan yang emang sebenarnya kalau gue kan memang basically nggak ada potensi untuk race gitu. Jadi officially aja yang ngurusin persiapan mereka, terus kayak nyari sponsor kayak gitu-gitu. Terus kayak sempat pasrah juga, kayaknya mahal juga ya keluar negeri gitu. Ternyata ribet gitu ngurusin paspor apa segala gitu kan. Ya udah sampai akhirnya 2 minggu mau menjelang acara kita dapat sponsor, walaupun agak kececeran karena kan first time pertama kali gitu kan. Ya beda pesawat kayak gitu-gitu. Sampai nyari penginapan juga agak kececeran kayak gitu-gitu. Tapi akhirnya jadi berangkat ke sana gitu. Bawa nama Indonesia berarti. Bawa nama Indonesia. Bawa nama Indonesia. Cuman tapi kok yang kayak gini dok, kenapa gak kesorot gitu? Herannya begitu. Nih, ada ini bawa nama Indonesia, nyari uangnya sendiri, sponsor. Untung ada sponsor. Kalau nggak ada sponsor apa jalan? Nah itu tuh pada saat itu. Kayaknya enggak, karena gue selalu gini, kayak gue pengen mencapai achievement, kayak ada acara yang memang wajib didatangi. Kenapa gue bilang wajib didatangi? Karena biasanya culture setiap daerah, setiap kota atau negara itu punya karakter yang beda-beda, punya beda-beda. Gue pengen tahu di sana kayak gimana sih. Kalau lebih terkoneksi kan lebih enak. Ya mungkin kita bisa bikin acara di sini, kita bisa ngajak mereka untuk datang ke sini kan. Itu kan ngebantu. Kalau dari sisi
pariwisata kan ngebantu juga Iya. sebenarnya. Iya nggak sih? Sebenarnya banyak loh orang-orang yang kayak gini. Mungkin kan ini dari satu aja baru Mas Niki nih kan bisa dibilang dia tuh sepeda sampai niat banget sampai ke luar negeri. Nah selain Malaysia ada lagi nggak? Singapura sama ke Latvia, Latvia. ya Itu di Eropa Timur. Itu sama berarti prosesnya sama kayak gitu. Maksudnya Sama. nyari sponsor sendiri. Sama. Gitu. Waduh. Kalau di Cuman itu yang pas keluar negeri itu ada juaranya kah atau hanya Indonesia ikut nih partisipasi atau gimana? Ajangnya tuh kayak Ya. gimana? beda-beda. Jadi ada kalau yang di Singapura sama yang di Malaysia ini dia lebih kayak jenis balapannya tuh namanya kalau di sepeda itu criterium race. Jadi mereka sama kayak MotoGP gitu. Persis sama kayak gitu. Tapi di dalam track off yang maksudnya bukan ada traffic, nggak ada mobil, jadi clean jadi area. nggak liar ya maksudnya. Iya, nggak liar gitu. Benar-benar resmi officially memang internasional, acara internasional gitu. Mungkin Waktu itu kayak ya juga di PS kayak downhill kali. Oh downhill. iya ada track. Ada Iya. pinggirannya gitu. Bener-bener kayak gitu. Nah kalau yang di mana Latvia? Ya Itu kalau yang di beda. Latvia ini dia nama acaranya Cycle Messenger World Championship. Oh Jadi kejuaraan kurir sepeda dunia. world berarti world nih dunia woi. Nah Gila. berarti ini dari kurir kalau ini. Dari kurir, dari Oh. kurir. Tapi officially bawa bidon juga karena Oke. kan kami antar juga masih bisa dibilang secara nggak langsung masih partnya bidon juga karena kan Oke, paket oke. ya. ya gue yang diriin kan gitu. Oh ya benar. Oh ya Ini ini organisasinya saya bisa melihat sini bidon. Iya. Antarnya itu sebagai Ya Ya. yang untuk ininya Iya, lah apa, support kurirnya, support support system itu. ya. Oh begitu. menarik. Enggak ternyata gue nggak nyampe kepikiran ternyata sepeda tuh selain lu bisa main sepedaan dong ternyata ada yang nyampe kayak gini gitu maksudnya. Maksudnya bukan ngikutin kayak gua. Jadi Iya, gua cuma kalau lu kan tadi ikut-ikutan. ya hitungannya pelalap lolos. Iya. Ada pelalap lolos. Lala Saya cuma mau nyari keringet. Iya. apaan lagi? Pelalap liling Oh. bisa dibilang gitu. Ngibing nih kalau saya. Lala lolo. Berarti aduh ini maksudnya benar-benar kalau misalkan komunitas berarti ya bisa dibilang maksudnya kalau komunitas itu kalau lu niat mau buat komunitas apapun ya asal ada kemauan ada tujuan ya bisa seperti Mas Niki maksudnya ya lu ada hasilnya gitu jangan lu cuman hobi sesuatu misalkan ya hobi apa cuman nggak ada tujuannya jadi kan berarti yang membuahkan hasil Iya. dan jadi bisnis Iya. berarti ini udah dipikirin dari jauh-jauh Enggak. lah nah ini gimana kok tiba-tiba bisa Iya. ini jalan yuk gitu. Iya gue jalan Oh, aja mulai. maksudnya karena anaknya nggak bisa diem gitu maksudnya iya. doyan jalan terus kayak ya kalau untuk tiba-tiba bisa jadi bisnis kurirnya tuh gue ya waktu itu awal mulanya itu sebenarnya justru 2014 karena gue nganter catering kakak Awal makanan mulanya iya tuh. gue coba nawarin sini deh mbak gue yang nganter gitu nah Hmm. kiriman pertama gue itu dari Pancoran ke Kubamas Depok Mantap. Kaki saya langsung keriting. itu deh itu duit pertama gue dari kurir gue dapat 50.000 di situ duit pertama gue bulan Februari 2014 Di Pancoran. Nah, di jadi Kubamas. buat adik-adik nyari uang tuh susah loh. Iya. Pancoran Kubah Mas itu berapa kilo 50.000. Ya. 50.000 Salut sih, salut ya. Enggak gitu mak ya. gua nyampe. Wow. Tapi masalahnya sepedanya itu bukan road bike, bukan MTB. Oh iya sepedanya tuh apa? fixie Aduh, fix gear Itu fix gear. Ngeremnya gitu. Cet, Aduh. Iya. Skit ya. Iya, capek loh. Itu awal ya. mulanya berarti dari situ ya. dari situ malah makanya ya akhirnya berjalannya waktu ya jalanin event gitu jalan sendiri juga kan kurang terus nggak ke-tackle gitu kayak nggak apa namanya banyak orderan kan badan juga kan Iya. kita kan pakai tenaga bukan pakai tenaga mesin gitu Iya. kan nah biasanya siklus gue itu kayak Senin Selasa Rabu di Kamis itu udah mulai agak sedikit kelelahan karena kan tiap hari digas kan Iya. makanya Sabtu sama Minggu tuh libur istirahat. Nah Senin tuh baru kayak recharge recovery lah. Oh ya. Senin baru full lagi mulai lagi kayak gitu. Itu dulu tuh sampai apa namanya? Iya sehari tuh bisa 50 shipment dari kayak jam 9 pagi sampai 9 malam karena pada tahun itu healthy food lagi booming-boomingnya ya. Oh, makanya gue fokus di
food and beverage. Jadi kayak F&B aja gitu ngirimnya pada awal itu. Karena dulu berpikirnya kayak kalau bawa makanan gak tumpah, gak pecah, bawa yang lain pasti aman. Oh, Oke. boleh. Kepikiran ya. Kalau boleh tahu nih, apa namanya di kurir itu ada berapa orang berarti sekarang? Sekarang ini ada anggotanya ada berapa? ridernya ada rider ya sebutannya. ridernya ada 15 sekarang 15 di seluruh Jakarta gitu. Jadi memang kebagi-bagi itu domisilinya gitu. Oh, 15 orang. Mungkin ada slogannya apa sih? Kurir? Nggak ada sih kalau slogan gue pribadi. Oh, bukan. Kurir. Itu bercandaan anak-anak kalau Bercandaan itu. iya. Nggak ada sih, paling ya kayak kalau dari gue pribadi kayak never sleep always deliver sih kayak gitu kayak. Keren. Karena memang pantang banget nolak orderan, Iya. dosa. Jangan ditolak, kalau ada rezeki ambil. Iya, harus diambil. Kalau mau jadi apa rider kurir, Nah, itu syaratnya gimana? nggak sih? Ada. Harus sholat 5 waktu. Waduh. 5 waktu, wow, keren nih. Iya, Kurir jadi satu, memang jadi di kami antar ini emang agak unik sebenarnya itu di luar SOP, tapi nggak tahu ya, gue ngeliatnya kayak kalau anak-anak ibadahnya jalan, usahanya jalan, insya Allah apa yang pengen dituju bisa kecapai gitu. Jadi makanya setiap hari Jumat, setiap hari pun setiap jam 12 itu gue memberi mereka break 1 jam karena untuk kayak zuhur kayak gitu. Karena kan waktunya sempit kalau zuhur kan, kalau misalkan asar kan panjang. Jadi dan klien kita alhamdulillahnya sampai saat ini ngerti gitu soal hal itu. Nice. Sorry Mas, tuh ngomongin soal apa yang di luar non Islam boleh? Siapa yang di non Islam? Misalkan ini kan ngomongin Islam. Yang non Islam boleh. Boleh. Oh, boleh. Yang penting jangan lupa ibadah. Ibadah intinya. Iya. Oh, okay, ibadah maksudnya jangan lupa ibadah itu sih. Itu pertama. Yang kedua mungkin ada syarat lagi untuk yang pasti punya sepeda, punya dia terus disiplin waktu, tanggung jawabnya harus tinggi gitu kan. Sama ya standar handphone karena perlu kan buat komunikasi, gembok, helm gitu buat keamanan mereka juga. Kayak gitu. Sama mereka harus bisa ngatasin kendala kalau misalnya ada kendala di jalan. Kayak gitu. Ini kan kurir ya, maksudnya ada artinya kurir gitu. Mungkin dulu pernah ada, ya lu ngapain jadi ini gitu, maksudnya. Ada, bokap gue juga gak setuju. Nah itu kan maksud gue kan cerita dibalik ya, itu cerita dibalik. Iya maksudnya gak tahu sih pandangan bokap gue mungkin pada saat itu kata kurir itu terlalu kasar mungkin. Gitu kan. Tapi gue menjalani itu fine-fine aja gitu. Walaupun ya beberapa kayak gue dapet pacar gitu kan. Ya orang tua juga nanya pekerjaan gue, walaupun ada juga yang agak kaget gitu. Makanya gue jadinya kadang, bukan kadang sih, sampai saat ini juga salah satunya yang bikin termotivasi ya itu. Karena memang banyak banget tantangannya, maksudnya nggak gampang kan kita ngebangun usaha gitu. Gue juga sebenarnya nggak ada basic marketing, nggak ada basic apa-apa gitu. Jadi kayak jalan aja sambil berjalan gitu, belajar. Bagus tapi ya. Maksud gue berarti gini loh, maksudnya buat orang-orang yang di luar tuh yang mikir kurir tuh nggak apa tuh namanya ya, nggak apa ya, maksudnya nganggapnya tuh kecil. Iya. Nganggapnya tuh kayak ini orang gara-gara kurir lu bisa nganggap remeh, padahal nggak gitu. Iya. Karena kurir juga manusia pada basicnya. Cuma kan sih. kalau lu mau nyari kerja lu apapun, selagi emang itu halal, lagi emang nyari uang yang nggak gimana ya lanjutin menurut gua. Apalagi zaman kayak gini kan, Mas. Maksudnya karena lu harus pinter gitu nyari karena uang. Menurut gua kurir juga salah satu sistem bagian dari kehidupan kita, dalam artian lu mau kirim barang sekarang kalau nggak ada kurir gimana? Nah, sedangkan lu nggak punya waktu kayak gitu. Pasti kan pakai kurir apapun jenisnya ya. Gitu. Kayak gitu. Iya sih. Bagian dari ekosistem kita gitu. Iya. Berarti bisa dibilang kurir ini pertama yang ada di Indonesia, bisa dibilang gitu atau enggak? Enggak. Sebenarnya di Indonesia, kalau di Jakarta sendiri, kami antar itu bisa dibilang keempat atau kelima. Keempat atau kelima. Iya. Berarti sebelumnya udah ada. Sebelumnya udah ada. Cuman itu ya maksud gue ya itu ya. Lagi. Ya kita gara-gara mungkin kalau gue sendiri dari Mas Niki sendiri jadi kayak ngerti, oh ya ternyata ada kurir sepeda tuh ya baru dari lu, atau mungkin jujur lu juga penempatannya lebih oke atau nyari pasarnya oke. Ya mungkin gue juga nggak tahu sih gitu. Atau marketingnya baru. Iya. Benar
gue kebuka kayak oh ya ternyata sepeda tuh bisa ada kurir yang dari lu ini. Iya. Iya. Itu yang mau gue bahas. Iya, yang susah kadang maksudnya kayak belajar dari waktu di Riga itu ya, karena kan belajar juga seperti apa sih sistem kurir sepeda di Eropa, kayak gimana sistem kurir di Amerika gitu. Sebenarnya secara basic sama. Yang bikin beda itu adalah mindset sama culture-nya aja. Oke. Karena kita kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya 1970 kantor pos udah punya kurir sepeda sebelum motor jadi hype. Ya bener juga itu sih. kan. Cuman ya kita udah ke distract dengan motor gitu kan, udah tinggal gas, tinggal capek. Gitu. Iya. Kalau ngelihat dari segi apa namanya kesehatan juga lambat laun kalau misalkan cuma duduk ngegas di antara polusi itu sebenarnya lebih bahaya. Maksudnya kadang nih jadi pertanyaan, emang nggak bahaya gitu sepedahan di polusi gitu kan? Bener. Justru dari keringet yang keluar itu racunnya keluar semua. Oh iya, Mas Niki mau nanya nih, kan kalau tadi udah bahas banyak tuh, nah kan gue sebelumnya nyinggung yang begal tuh, nah gimana cara nih mungkin buat teman-teman biar tahu ngatasinnya gitu ya, aman juga ya, aman pas jalan itu gimana tuh masalah begal tadi. Iya, kayak kalau gue kayak tadi lu bilang sebenarnya gembok itu juga alternatif gitu buat self defense gitu. Tapi kalau emang sadar diri juga kalau rumah lo jauh terus jarak tempuhnya maksudnya ya kira-kira maksudnya main sepedanya jangan sampai terlalu malam kayak gitu. Lebih kayak gitu sih. Makanya gue kalau takutnya kalau malam bukan cuma begal doang, kan ada orang-orang yang mabok, nabrak gitu kan. Banyak juga sih, kan kejadian kayak gitu. Makanya gue kalau udah ngerasa gue nggak aman gitu, kadang suka parno juga di belakang gitu kalau lagi sendirian gitu. Sama jangan pakai headset tuh biasanya. Iya tuh dong headset. Benar sih, jadi lu nggak jadi nggak peka ya sama lingkungan. Bener. Ya kan si itu kan kayak gitu kan. Yang Nicky Hayden. Iya gak sih? Iya. Gitu. Kalau nggak salah dia lagi sepedaan sambil pakai headset terus ketabrakan. Aduh. Yang itu di sebelah sini juga ada, maksudnya dekat-dekat yang gue tahu ya ada berita yang lagi sendiri tuh. Kalau di ini ya dekat Panglima Polim situ. Nah, itu langsung cepet juga. Iya makanya. Nah, itu kalau misalkan Mas Niki kelihatannya kan kayaknya santai gitu. Kayaknya nggak tahu itu kayak menghadapi begal biasa aja kayaknya, atau emang nyali sendiri. Parno juga kalau ada. Ya, jangan sampai makanya kan amit-amit juga Pak gitu kan, males juga. Bener. Aman-aman aja sih. Malah pernahnya maksudnya kejadian yang lucu siang, pagi di Alpus. Jadi nah ini biasanya juga sering kejadian karena diikutin. Jadi tuh ternyata gue berempat sepedaan. Ini sebelum PSBB jauh ya, jauh sebelum PSBB. Main sepeda berdua. Jadi gue berdua. Nah belakang tuh ada dua lagi. Ternyata yang di belakang ini video-videoan. Maksudnya gitu-gitulah intinya. Gini kan video-videoan. Gue juga sering sih gitu. Tapi kayak gue tahu porsi juga. Kayak di daerah-daerah tertentu aja, nggak selalu tiap itu keluarin gitu kan. Apa dia ngeluarin ternyata diikutin, disikat, keambil. Udah hilang. Iya, mau ngejar juga nggak kekejar, gue kejar sampai Alpus, tapi kan nggak kekejar. Iya benar. Dia naik motor ya? Naik Beat berdua. Tuh jadi buat yang maksudnya teman-teman ya, maksudnya kalau lu mau lihat kondisi lah. Ya kalau mau foto jangan di jalan maksudnya. Ya video boleh lah, cuman kalau lu lagi rame kali. Kalau misalkan lu sepi di belakang nggak ini, ya jangan kelamaan nge-vlog ya. Mending minggir gitu. Minggir jadi tahu. Bener ya. Karena kan sekarang juga udah ada yang itu tuh buat apa sih namanya? Phone protection apa ya? Kayak dia kayak silikon karet buat ditaruh di stang. Jadi handphone bisa ditaruh di situ. Itu lebih aman malah. Motor tengah. Iya. Ada buat kayak penyanggah HP gitu. Iya, penyanggah handphone gitu. Kalau gua di sini karena kan biasa biar simple kerja pakai cell pouch. Jadi biar cepet ngeluarin dari kantong udah jadi langsung. Nah, kalau kemungkinannya sangat kecil. Karena di sini kepantau sama kita kan. Kalau di tas gitu ngeluarin masukin di tas itu yang ngeri. Nah kejadian teman-teman kebanyakan kayak gitu makanya kebegal. Di tas tuh ditarik loh biasanya kayak dari belakang tuh Iya dia kan gak mikir kan waktu jatuh semua Pak. Kalau tempat sepi dibandain. Iya sih. Bukan cuman sepeda bisa nyawa juga hilang kalau ngelawan.
Itu dong. Makanya sepeda gue stiker-stikerin tuh kayak gitu. Oh biar nggak ketahuan ya Iya merek-mereknya. kayak gitu. Karena kan kalau kita sehari-hari kerja kadang nggak semua tempat itu punya parkiran sepeda. Iya, Jadi kadang di pinggir jalan kayak gitu-gitu. itu trik tuh. Maksudnya buat yang kayak bang sepeda tadi. Ya mahal tapi banget, kalau mau itu kan kadang kalau mau ditempel kan ya nggak apa-apa daripada sepeda hilang. Mendingan di stiker-stiker. Kan sekarang kan yang penting konten. Konten. Iya. Kan kalau lagi emang hobi jadi di stikerin nggak ngaruh gitu loh. Bedanya Karena orang juga udah tahu harganya. Kan gue bilang elit dia nggak mau menyebut nih Mas Nick ini masih tapi orang diem umum aja. kayak maksudnya mungkin ngelihat ini banget gitu, dekil banget gitu. Bodoh amat sih tapi gue nggak peduli gue. Berapa sih itu sepeda kalau boleh tahu? Berapa? Dari spare partnya tadi bagus banget nih sepeda di bawah. di bawah. Ntar kita foto aja sepedanya. Paling sekitar 12-15 lah. Tuh sepeda. Bukan Itu juga 15 perjuangan perak, deh. Perjuangan itu. Ya alhamdulillahnya banyak yang support juga. Maksudnya kayak parts-parts gitu. Ya kenapa pakai fiksi salah satunya minim maintenance dan murah. Gitu. Paling yang rutin tuh rantai. Ya, Karena dipakai daily kan rantai sama ban. Itu juga paling cepat itu 2 bulan sampai 3 bulan. Oke. Ganti. Harus ganti ya? Iya. Ya udah banyak nih ngomongin tentang ya kita nambah ilmu lagi nih. Iya, betul. Sekarang ilmu persepedahan, komunitasnya dan ada Bisnisnya kurirnya, juga, ya. bisnisnya juga. Jadi kayak ternyata lu dari sepeda ini bisa ke yang lain. Berbagai macam ya, emang mau di lombanya bawa nama Indonesia lagi, aduh. Bener. Jadi benar-benar Mas Niki ini banyak banget prestasinya. Multi talent kali ya. Iya bisa dibilang tadi Anak juga. band. Ya, multi Anak talent. band. Iya. Jadi aduh, dari lupa. band ke sini. Aduh, pokoknya banyak lah. Perjalanannya ya. Ini nyinggung di luar dari sepeda. Mungkin Sosok ada ini kali ya, pengen nggak ada kayaknya ada sosok yang perlu kita tanya ya. sih? Iya pengen gak sih ntar ini? Sosok apa? Ini dulu aja, band nih. Band pengen dilanjutin nggak? Mungkin ada kayak gue Enggak. Enggak. Kenapa emang? Ya gue ada mimpi gitu kayak ya udah pengen punya mini studio aja. Paling gue sama anak-anak gue nanti kayak gitu lah. Itu Band masih kecil. lama. Band Iya. kecil. Band keluarga aja buat seru-seru gitu. Nice. Boleh kali kita diajak ngeband ya. Boleh, Gua boleh. suka juga apa aja kita suka harus ikutin lah pokoknya. Javin tuh jadi sayang banget Javin. Padahal gue enak loh, gue pernah denger loh. Pokoknya kalau sekali lagi gitu. Bukan. Oh, bukan. Mana dong? Kasih tahu dong. Boleh dong vokalisnya kan saya nggak tahu. Rapnya kali. Dikit ya. Lupa gue. Masa rapnya itu enak loh itu. Yang mana sih lagu yang mana sih? Yang awal aja yang paling Lagu single Javin pertama. single Javin Oh yang pertama. ini kan. Baru aku sadar Nah, itu. itu. Betapa berharga dirimu selama ini. Wah, suaranya ciamik ya. Itulah pokoknya. Gue lupa juga liriknya. Lupa. Apa namanya? Pembisnis, atlet, bisa dibilang Atlet lah udah. Nah, vokalis suaranya bagus. Ganteng. Waduh. Ganteng. Kalau suka mungkin kalau mau kenalan boleh langsung DM. Ya, Tuh. nih Mas Niki ya. Langsung sama kalau Nikin. tiba-tiba Ganteng banget. Ya emang ganteng, langsung aja. anaknya. Iya. Gak bisa diem aja bedanya Iya. itu. Iya mesti aja. Mesti banyak sabar tuh. Nah, banyak sabar. Ya, Mas Niki ini. Orangnya unik sih. Intinya unik, pekerja keras itu yang gua dapetin dari ngobrol bareng Mas Niki. Terus banyak banget ilmu-ilmunya yang kayak berjuang. Menurut gua tuh yang paling sulit itu tadi tuh. Berjuang untuk kita bisa keluar negeri bawa nama Indonesia. Dan mempertahankan juga. Nah, itu. Maksudnya kayak benar-benar nyari sendiri ini. Nah, Iya. itu yang kayak wah ini inspirasi lah buat anak-anak yang nonton atau yang Jujur kita sendiri juga belum Belum tentu bisa. Iya. itu bisa kayak gitu. Jadi kalau gue sih itu sih dulu. Ada lagi nggak pertanyaan yang mungkin sebelum mengakhiri perbincangan yang sangat asyik ini? Oke. Gue sih bingung ya. Nah. Sebenarnya pengen membahas sosok-sosok itu, tapi kita kayaknya aduh, Janganlah sosok-sosok Boleh. itu. Mas Niki juga sudah lupa. Jadi- Sudah lama. mungkin itu amnesia. Amnesia. Itu nggak apa-apa tinggalin lah. Itu udah berapa tahun yang lalu dong. Masa lalu ya. Masa Jadi lalu. kalau mau lihat tuh channel sebelah tuh. Bisa langsung aja lihat. Sebenarnya Mas Niki ini tuh keahliannya banyak loh. Iya. Anjir kayaknya. Multi talent ya. Talent itu Benar yang benar kalian benar. harus tahu. Mungkin dia keahliannya banyak. Aduh. Pemikat wanita.
itu jago sebenarnya. Tapi gue nggak tahu ini kenapa. Kalau itu karena ada bakat nyanyi kali ya Oh, gua. oke. Bikin kelepek-kelepeknya gampang ya. Kalau gini, kalau kita untung saya sudah tapi satu saja. Aduh, Mas Pral nggak mau ini? Mas Pral Kok jadi Mas Pral? Salah dong itu. Nggak mau ngedrink dulu? Aduh. Enggak. Oh udah. Cukup. Cukup ya. Ya udahlah mungkin itu aja dulu ya. Mungkin banyak yang bisa kalian ambil, jadi yang enggak Baik-baiknya aja lah yang kita baik-baiknya. Kalau yang buruk udah nggak salah kita. Yang penting sekarang berani lah, intinya berani, kerja keras semuanya. Kalau apa yang kalian mau, kalian niat, itu pasti bisa tercapai. Betul. Ada ininya. Jangan lupa jaga kesehatan. Itu yang paling penting. Kalau nggak sehat ya bingung mau ngapa-ngapain juga kan. Mungkin Mas Niki ada Pesan. ya. Pesan-kesan untuk teman-teman. Di tahun ini deh. Iya, Kalau nggak tahun gitu. ini. Oh enggak, gini aja deh. Mungkin tahun ini nih Mas Niki mau apa? Mau ngapain ya? Nih terakhir nih, pertanyaan terakhir. Apa tujuan di Indonesia atau kurir atau dari Mas Nikinya sendiri kayak gue akan ngelakuin ini di tahun ini? Itu Ya, aja sih. karena kan kemarin kan maksudnya tahun lalu kan banyak ya plan yang ke hold nih. Nah, Itu. ya Boleh tahun tuh ini sih diceritain. rencananya pengen apa namanya nih lagi ya untuk lagi ngerjain model bisnis juga buat aplikasi. Oke. Itu buat si kami antarnya ya gitu. Oh. Terus buat si Bidonnya kemungkinan kita bakal banyak kolaborasi sama artis-artis urban, artis lokal sama brand-brand lokal juga gitu. Karena memang dari dulu pengen banget kayak kenapa enggak kita bisa tumbuh maju berkembang bersama gitu Nah. kan. Karena menurut gua kayak dari sepeda bisa kemana aja gitu. Bisa masuk kemana aja, bisa ya banyak hal, many Iya. things gitu. Jadi banyak opportunity yang bisa dikerjain Iya. gitu kan. Ya, kayak gitu sih, pengen apa ya? Ya mimpinya sih pengen yang pasti lebih baik gitu dari tahun sebelumnya kayak. Bener. Nah, buat nyampe ke sana ya bener kayak Pando bilang tadi harus sehat gitu kan segala macam. Sama jangan lupa doanya sama konsisten. Oh, guys. Biasanya yang susah kan gitu. Kita ke bawah mood gitu, Iya. segala macam gitu. Nah, pesannya mungkin ada lagi? Udah cukup Apaan itu. ya? Pesan dan kesan karena berada di sini. Oh, enggak masa. Ya udah. Mungkin dari lu? Ya gua sih ya tadi ya kita balik lagi. Pokoknya yang baik-baiknya kita ambil. Jangan pernah putus asa sih. Maksudnya yakin kalau kalian yang di rumah tuh udah yakin dengan diri kalian sendiri tuh pasti bisa kok. Iya. Ini aja nggak punya duit, maksudnya dalam sepeser pun tuh 0 tuh bisa kok. Keluar negeri lagi. Iya. Dari sponsor juga kalau yang mau bantu Mas Niki nih buat apa bikin acara kayak kemarin kan Bisa banyak langsung DM ya, lah. bisa langsung DM lah. Pokoknya Bidin Indonesia bisa, kami antarnya juga boleh. Ya pokoknya apapun supportnya tuh bisa langsung DM saja. Oke. Chat deh. Oke. Mungkin sekian ya dari episode yang sekarang ya. Oke. Episode apa namanya bisa dibilang episode ya pokoknya banyak lah episode. Gue juga bingung. Gue juga lupa sampai episode keberapa ya. Pokoknya banyak. Intinya tonton terus di channel Dado Brother. Iya. Sampai jumpa sama gua Panda. Gua Vando, jangan lupa di komen, Subscribe and dan like. dipencet semuanya. Dipencet semuanya. Iya, Yo, pokoknya. salam. Twins Brother. Yoi. Bye bye. Thank you. Gini. Brother. Oh gini. Digoyangin dikit. Coba ulang. 1, 2, 3. Twins Brother. Oke. Oke, bye bye.